Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Wardana dengan NIM 1712002 dari kelas SI 17A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa tahap define menggunakan 5W dan 1H. Yang pertama, tahap define. Tahap define merupakan tahapan yang dilakukan untuk mendefinisikan masalah berdasarkan data yang dimiliki pada tahap empathize, dianalisis, dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahapan define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah karena telah melakukan penetapan masalah. Kemudian kita masuk ke 5W1H-nya. Yang pertama ada apa atau what. Yang pertama adalah apa. Pertanyaan ini mendorong untuk mengumpulkan fakta serta memberikan uraian tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan yang berkaitan dengan masalah. Apa yang terjadi pada masalah Vidya dan COVID-19 ini? Contohnya yang terjadi sekarang, beberapa orang tidak tahu tentang bagaimana cara membayar Vidya. Contoh pertanyaan apa atau what. Yang pertama, apa masalah yang terjadi sekarang? Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan masalah tersebut? Yang ketiga, apa peristiwa tersebut menimbulkan kerugian? Selanjutnya ada siapa atau who. Yang kedua adalah siapa. Pertanyaan ini mendorong kita mencari dan mengetahui siapa orang yang tidak paham dengan masalah yang terjadi. Contoh pertanyaan siapa atau who. 1. Siapa yang tidak paham tentang membayar Vidya? Yang kedua, siapa orang yang tahu Vidya melunasi hutang puasa, tetapi orang tersebut tidak tahu Vidya yang kita bayar untuk siapa? Misalnya ada orang yang sakit pada bulan puasa dan tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi, dia tidak paham bagaimana ketentuan membayar Vidya tersebut. Kenapa ada orang yang tahu membayar Vidya namun tidak peduli Vidya untuk siapa? Biasanya orang seperti ini adalah orang yang kurang mendapatkan informasi mengenai Vidya. Yang kemudian ada kapan atau when. Yang ketiga ini adalah kapan, yaitu untuk mengetahui kapan terjadinya masalah tersebut. Contohnya, ada orang yang tidak mengerti aturan membayar Vidya. Pertanyaannya kapan Vidya? Pertanyaan kapan ini akan bermanfaat jika mengetahui kapan masalah tersebut. Mungkin juga orang yang tersebut tidak mengetahui sejak lama tentang membayar Vidya, padahal pembelajaran tentang Vidya sudah dilaksanakan sejak lama. Pertanyaan kapan itu muncul ketika seseorang tidak melaksanakan puasa Ramadan. Mungkin sebelum mendapat halangan mereka tidak sadar tentang aturan membayar Vidya. Kemudian di mana atau where. Pertanyaan ini lebih menceritakan di mana lokasi atau tempat terjadinya masalah. Contoh pertanyaan di mana atau where. Ada seseorang nenek, dia ingin membayar Vidya, tetapi dia tidak tahu di mana tempat pembayaran Vidya. Mungkin nenek ini tidak paham tentang cara atau aturan membayar Vidya karena tempat tinggalnya berada di pelosok desa yang susah untuk mendapatkan informasi. Berikutnya ada kenapa atau why. Yang kelima ini berupa adalah kenapa. Pertanyaan ini dapat diketahui alasan penyebab suatu masalah dan di sini wajib menjelaskan sebab dari masalah yang ada. Contoh pertanyaan kenapa atau why. Atau mengapa peristiwa itu terjadi, apa penyebabnya? Kurangnya kepedulian masyarakat atau karena tingkat pendidikan rendah hanya untuk sederajat SD atau bahkan tidak tamat SD. Jadi pertanyaan ini kita mengetahui akar penyebabnya. Kemudian ada bagaimana atau how. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana. Pertanyaan ini menjelaskan proses terjadinya masalah. Contoh pertanyaan bagaimana atau how. Bagaimana masyarakat tidak paham tentang cara membayar Vidya? Itu pertanyaannya.
Misalnya pada awalnya orang tersebut tidak pernah berhalangan puasa Ramadan dan tidak perlu membayar fidyah. Tetapi 1 tahun terakhir orang tersebut berhalangan melakukan puasa penuh selama Ramadan dan lupa untuk membayar hutang puasa tersebut sehingga orang tersebut wajib membayar fidyah. Tetapi ketika seharusnya dia membayar fidyah, dia lupa tidak membayar fidyah karena kurang mengetahui tentang fidyah. Oke, sekian penjelasan tentang analisa define menggunakan 5W1H dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.